Semangat pagi ya Kang dan Teteh. Hari ini kita akan membahas latihan soal untuk ASAT IPA kelas 8 terutama 8D dan 8E. Langsung saja untuk nomor 1, benda dikatakan bergetar apabila memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, benda bergerak bolak-balik, yang kedua, bergerak beraturan, dan yang ketiga, melewati titik setimbang. Kemudian nomor 2, tuliskan pengertian dari komponen getaran berikut. Nanti akan disediakan tabel seperti ini. Kalian akan jawab apa itu simpangan, amplitudo, frekuensi, dan juga periode. Nanti jawabannya adalah simpangan adalah jarak antara benda bergerak dengan titik setimbang, sementara amplitudo adalah simpangan terbesar atau jarak terjauh antara bergerak dengan titik setimbang. Kemudian frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik atau setiap waktu. Banyaknya getaran dalam setiap waktu. Kemudian untuk periode, waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran. Pastinya satuannya adalah detik. Atau waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran itu berapa detik. Kemudian nomor 3, benda bergetar dengan gerakan berikut. Lengkapi tabel sesuai dengan komponen getaran tersebut. Gambarnya akan seperti ini, tapi kalian jangan fokus dan jangan dihafalkan hanya hurufnya saja, tapi kalian hafalkan posisinya. Yang pertama yang ditanya adalah titik setimbang. Kalau gambarnya seperti ini, maka titik setimbangnya ada di R. Kemudian simpangan. Simpangan ini ada banyak. Jika gambarnya seperti ini, simpangannya bisa jadi ada 4. Yang pertama, ada RQ, ada lagi R ke S, ada lagi RT, dan terakhir RP. Nah, yang ketiga, amplitudo. Amplitudo ini berarti simpangan terbesar. Simpangan terbesar bisa jadi ada 2, karena bisa jadi ke kanan ataupun ke kiri. Amplitudonya adalah R ke P, dan juga RT. Dan yang terakhir yang ditanya adalah 1 kali getaran. Ini tergantung kamu mulainya dari titik mana. Kalau kamu mulai dari titik S, maka akan berhenti di S, dan dia sudah melalui semua titik. 1 kali getaran itu berarti semua titik sudah terlewati ya. Kalau kamu mau mulai dari T boleh, tapi akhirnya harus berhenti di T. Kalau kamu mulai di R, maka berakhirnya di R juga. Kalau kamu mulai di Q, maka berakhir juga di Q. Nah, kali ini saya akan contohkan yang mulainya dari S. Maka pergerakannya adalah dari S ke T, ke S lagi, ke R, ke Q, ke P, balik lagi ke Q, ke R, dan terakhir balik lagi ke S. Itu disebut 1 kali getaran. Nanti kalian bisa tulis yang lain juga. Jawabannya kalau memang kalian mulainya dari S, boleh berhenti di S juga. Kita lanjut. Untuk yang nomor 4, suatu gelombang bergerak seperti pada gambar dalam waktu 0,5 detik. Gambarnya seperti ini. Jika panjang gelombang 2 meter, maka lengkapi titik-titik dan juga tabel berikut. Nanti akan ditanya yang diketahui apa saja, ada angkanya, ada GYT atau gerakan yang terjadi. Gerakan yang terjadi di sini kita hitung ada berapa gundukan. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Makanya jawabannya di sini adalah 5. Kemudian dilanjut GYS. GYS itu gerakan yang seharusnya. Gerakan yang seharusnya dalam gelombang seperti ini, maka 1 gunung dan 1 lembah itu disebut dengan 1 gelombang. Jadi dalam 1 gelombang itu adanya 1 dan 2. Maka GYS-nya adalah 2. Kemudian apalagi yang diketahui? Ada 0,5 detik. 0,5 detik itu sebagai apa? Sebagai T atau waktu. Maka 0,5 detik. Kemudian apalagi yang diketahui? Yaitu panjang gelombang 2 meter. Panjang gelombang ini disimbolkan dengan lambda. Jadi lambdanya ditulis seperti ini. Kemudian untuk yang pertama ditanya itu nanti akan ada. Yang pertama tentukan jumlah gelombangnya. Nah, nanti kalian akan simbolkan jumlah gelombang itu apa. Berarti kalian tulis ditanyanya
Jumlah gelombang itu adalah N, sama dengan tanda tanya. Lalu kalian selesaikan penyelesaiannya. Dalam penyelesaian, kalian harus tulis dulu rumusnya. Di mana rumusnya adalah N sama dengan GYT dibagi dengan GYS. Gerakan yang terjadi dibagi dengan gerakan yang seharusnya. Dan gerakan yang terjadi adalah 5, sementara gerakan yang seharusnya adalah 2. Jadi N sama dengan 5 dibagi dengan 2. Jadi 5 dibagi 2 itu adalah 2,5. Untuk pertanyaan berikutnya, itu yang ditanya adalah frekuensi gelombang. Jadi, apa yang ditanya? Frekuensi gelombang. Frekuensi itu simbolnya apa? Simbolnya F, sama dengan tanda tanya. Lalu kita buat tabel penyelesaiannya, di mana penyelesaian kita harus cantumkan terlebih dahulu rumusnya, di mana rumus F adalah N dibagi dengan T. F sama dengan N per T. Di mana N-nya kita sudah cari tadi ya. Di pertanyaan yang pertama, N-nya adalah 2,5, sementara T-nya adalah 0,5. Harusnya di sini ada S-nya ya. Ada detiknya. Oke. Nah, 2,5 dibagi 0,5 sama dengan 5. Satuannya, jangan lupa, satuannya adalah Hertz. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, tentukan periode gelombang. Nah, ini kalian tinggal tuliskan saja periode itu simbolnya apa. Maka ditanya T sama dengan T besar ya, beda dengan T kecil. Kalau T kecil itu waktu, T besar ini adalah periode atau perioda. Perioda sama dengan tanda tanya. Lalu kita buat tabel penyelesaiannya. Dalam penyelesaian selalu cantumkan rumusnya. T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N, di mana T kecil adalah waktu, N itu adalah banyaknya gelombang. Banyaknya gelombang sudah kita cari di yang penyelesaian yang pertama tadi, yaitu 2,5 ya. Jadi periode sama dengan 0,5 second. Sementara N-nya itu tidak ada satuannya. Jadi 0,5 second dibagi 2,5. Maka T besar itu sama dengan 0,2 second. Satuannya adalah second atau detik. Ke pertanyaan selanjutnya, yang terakhir, ini tentukan cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang, itu simbolnya adalah V, sama dengan tanda tanya yang ditanya. Maka kita lanjut penyelesaiannya. Dalam penyelesaian harus cantumkan terlebih dulu rumusnya. Rumusnya adalah V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya tadi 2 meter dan F-nya tadi 2,5 Hz. Itu F sudah diselesaikan di soal yang kedua tadi ya. Nah, jadi 2 dikali 2,5 sama dengan 5. Meternya diambil dari satuannya lambda, sementara per secondnya dari Hertz. Hertz itu kan sama dengan per second. Jadi ini sudah selesai 5 meter per second. Lanjut soal nomor 5, ceritakan melalui tulisan secara detail perjalanan terdengarnya bunyi oleh manusia beserta dengan lokasinya dari mulai adanya benda yang bergetar sampai dengan persepsi bunyi di otak. Nanti akan disediakan tabel seperti ini, di mana kolom yang pertama itu ngomongin tentang lokasi kejadiannya, kolom yang kedua adalah rincian yang terjadi. Rincian yang terjadi yang pertama adalah benda yang bergetar. Lokasi kejadiannya di mana? Di sumber bunyi. Kemudian setelah benda itu bergetar, apa yang terjadi? Molekul udara bertumbukan membuat adanya regangan dan rapatan yang membentuk getaran. Di mana posisinya atau lokasi kejadiannya? Di udara atau di media. Kemudian apa yang terjadi setelah molekul udara bertumbukan membuat getaran? Getaran diterima di daun telinga manusia. Sudah pasti lokasi kejadiannya di daun telinga. Kemudian setelah di daun telinga, dia akan masuk, getarannya diterima bergerak di sepanjang saluran telinga sampai dengan membran timpani. Lokasi kejadiannya adalah di saluran telinga. Kemudian setelah masuk, apa yang terjadi di membran timpani? Ketika sampai di selaput tipis membran timpani atau gendang telinga, membran tipis tersebut akan memperbesar getaran. Di mana lokasinya? Lokasinya ada di gendang telinga atau membran timpani. Kemudian selanjutnya setelah dari gendang telinga,
maka getaran diperbesar dari gendang telinga dihantarkan ke tulang martil, kemudian ke tulang landasan, dan seterusnya ke tulang langgurdi. Lalu getaran dihantarkan ke koklea. Di mana terjadinya? Di tulang pendengaran. Atau tulangnya ada 3 ya. Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang langgurdi. Kemudian dihantarkan ke koklea. Di koklea getaran dirubah menjadi impuls. Impuls itu kayak aliran listrik ya di syaraf. Nah, jadi terjadinya di mana? Di koklea. Dan terakhir, setelah di koklea dirubah menjadi impuls, maka impuls menjadi persepsi bunyi di otak. Sudah selesai untuk perjalanan terdengarnya bunyi oleh manusia. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Lengkapi tabel jenis bunyi berdasarkan frekuensinya berikut. Nanti tabelnya akan disediakan seperti ini. Ada yang kosong. Kalian jangan hafalkan hanya sekedar namanya saja, tapi juga frekuensi dan hewan tertentu yang bisa mendengarnya ya. Nah, bunyi ultra. Ultra ini biasanya sangat-sangat besar ya, ultrasonik. Bunyi ultrasonik berarti lebih besar, di atas 20.000 Hz. Dan hewan yang bisa mendengarkannya hanyalah kelelawar dan juga lumba-lumba. Kemudian yang kedua yang diketahui frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Ini nama bunyinya adalah bunyi audiosonik atau yang bisa didengar oleh manusia. Maka hewan yang bisa mendengarnya adalah manusia. Kemudian yang ketiga, suara yang bisa didengar oleh gajah dan juga anjing. Hanya gajah dan anjing yang bisa mendengarnya, berarti di sini frekuensinya di bawah 20 Hz dan nama bunyinya adalah bunyi infrasonik. Kita lanjut ke nomor 7, lengkapi tabel ciri atau fungsi dari bagian mata manusia berikut ini sesuai dengan gambarnya. Nanti tabelnya akan disediakan. Jadi ada yang sudah berisi dan ada bagian yang kosong. Kalian tinggal lengkapi tabelnya. Lokasi pada gambar nomor 4. Nah, karena nomor 4 ini ya, nomor 4 di sini kalian bisa lihat di nomor 4 ini bagian terluar ya, berarti bagian terluar dari mata kita, maka itu adalah kornea. Ciri ataupun fungsinya lapisan mata terluar yang kuat dan tembus cahaya, melindungi bagian mata di dalamnya. Fungsinya. Kemudian yang kedua lensa mata. Lensa mata ada di nomor berapa? Yang ada di sini nih. Nah, di sini maka ditunjukkan oleh nomor 5 ya. Maka lensa mata ditunjukkan oleh nomor 5. Fungsinya apa? Bagian mata yang bersifat fleksibel dan berbentuk bikonveks. Jadi cirinya yang dituliskan. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah bagian yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Siapakah dia? Jadi ada di nomor 2, yaitu iris. Atau yang biasanya ada warnanya di mata kita. Ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hijau, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut yang ditandai nomor 3. Nomor 3 ini menunjuknya ke arah yang hitam-hitam ini ya. Nah, jadi itu bukan lagi iris karena iris ada di sini. Iris ada di sini, tapi yang tengah-tengah dari iris ini namanya adalah pupil. Cirinya apa? Bagian berwarna hitam yang merupakan jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Kemudian yang terakhir retina. Retina ini tidak berada di tengah-tengah, tidak berada di depan, tapi dia ada di belakang sini ya. Di belakang sini. Jadi retina ini ada di nomor 13. Cirinya adalah sel yang sensitif terhadap cahaya matahari atau saraf penerima rangsang sinar. Selesai nomor 7, kita lanjut. Nomor 8, lengkapi tabel gangguan atau kerusakan pada mata manusia berikut ini. Nah, nanti akan disediakan tabel berikut. Kondisinya diketahui, kalian tulis nama cacat matanya apa, sebutan secara ilmiahnya apa, dan lensa yang dibutuhkannya. Yang pertama, bayangan benda yang letaknya jauh akan jatuh. Yang pertama, bayangan benda yang letaknya jauh akan jatuh di depan retina. Di depan retina berarti dia tidak tepat di retinanya. Kalau di depan berarti namanya rabun jauh. Rabun jauh sebutan secara ilmiahnya namanya miopi. Dan lensa yang dibutuhkannya adalah lensa cekung.
Kemudian cacat mata yang kedua, bayangan benda jatuh di belakang retina. Kalau di belakang retina berarti dia tidak bisa melihat yang dekat-dekat. Nama cacatnya adalah rabun dekat. Sebutan ilmiahnya adalah hipermetropi dan lensa yang dibutuhkannya adalah lensa cembung. Yang ketiga, tidak dapat melihat benda yang jaraknya jauh ataupun dekat. Berarti jauh gak bisa, dekat gak bisa. Maka ini nama cacat matanya disebut dengan mata tua. Sebutan ilmiahnya adalah presbiopi dan lensa yang dibutuhkan dua lensa bifokal atau lensa cekung dan juga cembung. Kemudian yang terakhir, kondisinya adalah kurang bisa membedakan garis tegak dengan garis datar secara bersama-sama. Nah, nama cacat matanya adalah silindris atau disebut mata silindris atau disebut mata silinder, tapi sebutan ilmiahnya namanya astigmatisma. Lensa yang dibutuhkan adalah lensa silinder. Lanjut ke nomor 9, ada 3 jenis muatan yang terdapat pada setiap atom. Lengkapi tabel terkait muatan yang ada pada setiap atom beserta nama atau istilahnya. Nanti akan disediakan tabel di mana di salah satunya akan sudah diisi apakah itu elektron, proton, atau neutron. Kita tinggal isi namanya atau istilahnya. Yang pertama adalah proton, muatannya positif, kemudian elektron, muatannya negatif, kemudian neutron, muatannya netral. Nomor 10, lengkapi tabel terkait perbedaan antara atom, molekul, unsur, dan juga senyawa. Nah, tabelnya akan disediakan seperti ini, ada pertanyaan dan juga jawabannya. Yang pertama, pertanyaannya adalah perbedaan antara atom dan molekul. Ini sudah dibahas di kelas, yaitu kalau atom adalah bagian terkecil dari semua materi, sementara molekul adalah gabungan dari dua atom atau lebih yang berikatan. Jadi lebih kecil atom ya daripada molekul. Kemudian yang kedua, perbedaan antara molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, molekul tadi kan gabungan antara dua atom atau lebih ya. Bedanya apa? Molekul unsur berarti gabungan dari dua atom atau lebih, tapi jenisnya sama atau sejenis. Sementara molekul senyawa gabungan dari dua atom atau lebih yang tidak sejenis atau berbeda-beda jenisnya. Kita lanjut ke nomor 11, lengkapi tabel dengan penjelasan mengenai unsur penyusun dan juga jumlahnya. Nanti disediakan tabel seperti ini. Ada senyawanya dan unsur penyusun dan juga jumlahnya. Yang pertama, air atau H2O. Namanya H2O berarti H-nya ada 2, O-nya ada 1. Maka 2 atom H dan 1 atom O. Di mana H itu nanti kalian hafalkan, H itu hidrogen, O itu oksigen. Kemudian yang kedua, senyawanya namanya gula. C6H12O6. C-nya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Maka unsur penyusun dan jumlahnya adalah 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Di mana C itu karbon, H itu hidrogen, dan O itu oksigen. Kemudian senyawa yang ketiga, vitamin D, yaitu C27H440. Maka ada 27 atom C atau atom karbon dan 440 atom H atau atom hidrogen. Kemudian yang keempat ada senyawa magnesium hidroksida. Jadi MgOH. Ingat ya, karena M-nya besar, G-nya kecil, maka ini berarti cuma satu unsur, yaitu unsur Mg, karena M-nya besar, G-nya kecil. Jadi magnesium hidroksida tersusun dari satu atom Mg atau magnesium, satu atom O, oksigen, dan satu atom H atau hidrogen. Yang terakhir, senyawa karbon dioksida atau CO2. CO2 berarti tersusun dari satu atom C atau karbon dan dua atom O atau oksigen. Kita lanjut nomor 12, lengkapi tabel berikut untuk menjelaskan mengenai makna dari beberapa kata terkait lapisan bumi. Ini bab terakhir yang ada di buku kita ya. Nah, nanti akan disediakan tabel seperti ini. Kalian ditanya seismogram itu apa, seismograf itu apa, skala Richter itu apa, epicentrum dan hipocentrum. Yang pertama seismogram. Seismogram ini adalah diagram hasil pengukuran seismograf. Jadi jangan ketukar antara seismograf dengan seismogram. Kalau seismogram itu
hasilnya atau gambarnya atau diagramnya, sementara seismograf itu alat ukurnya, alat ukur getaran gempa bumi. Sementara skala Richter itu adalah satuan yang menyatakan kekuatan gempa. Tinggal dua nih, epicentrum dan hipocentrum. Nah, bedanya apa? Kalau epicentrum pusat gempa, tapi yang ada di kerak bumi, yang ada manusianya, yang ada pohonnya di atasnya, di bagian kerak buminya, dan di atas hipocentrum. Sementara hipocentrum itu di dalamnya, pusat gempa tapi di kedalaman kerak bumi. Jadi jangan ketukar antara epicentrum dengan hipocentrum. Lalu nomor terakhir, nomor 13, lengkapi tabel berikut dengan ciri lapisan bumi yang sesuai. Nanti akan disediakan tabel seperti ini, ciri lapisan bumi, nanti kalian tinggal tuliskan nama lapisan buminya. Yang pertama, lapisan bumi yang paling tipis adalah kerak bumi. Kemudian yang kedua, lapisan bumi yang paling tebal adalah mantel bumi. Lapisan bumi yang terdiri atas tanah dan batuan yang mudah pecah adalah kerak bumi. Sementara lapisan bumi terluar juga kerak bumi. Lapisan bumi terdalam adalah inti dalam bumi. Dan selanjutnya itu ada lapisan yang berbentuk padatan, terdiri dari batuan silikat, itu adalah mantel bumi. Yang selanjutnya lapisan bumi dengan suhu tertinggi adalah inti dalam bumi. Kemudian ada lapisan bumi yang terdiri dari cairan yang sangat pekat dan tidak mengandung air sama sekali, itu ada di buku, itu inti luar bumi. Demikian pembahasan dari latihan soal untuk ASAT IPA kelas 8. Semoga kalian lancar mengerjakannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.